Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat maghrib lanjut jamaah ta'lim di Masjid Al-Ikhlas Permata Duta Depok. Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan, Allah senantiasa berkahi ridhoi, Allah senantiasa berikan kemudahan dalam berbagai urusan, dan Allah berikan juga keistiqomahan di dalam kebaikan. Tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para jamaah semua, ya, khususnya kepada para tokoh, ya, para sesepuh, para pengurus. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan rahmatnya, karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, khususnya juga yang kita terasa sekali nikmat panjang umur. Kita ngaji tahun lalu, ya, ngaji lagi tahun sekarang, ya. Tandanya Allah berikan umur panjang di dalam keistiqomahan, dalam kebaikan. Manakala seorang hamba diberikan umur panjang dan digunakan untuk melakukan ketaatan, ini tandanya hamba terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di antara tanda-tanda orang baik itu adalah, ya, orang yang terbaik itu orang yang diberikan umur panjang dan diisi untuk melakukan amal soleh. Kita tidak ragukan lagi kemuliaan dan kebaikan amal soleh belajar, ya. Di antara yang kita syukuri, Allah berikan kita istiqomah untuk belajar. Kita belajar terus, ya kan. Mulai dulu saya di awal-awal di sini, ya, masjidnya yang model begini terbuka dulu, ya. Sampai sekarang masjidnya udah keren gitu. Sampai Imam Masjidil Haram aja datang ke sini, ya. Keren nggak? Nah, ini masjid ini paling keren di Depok kayaknya. Bahkan di Indonesia, ya. Masjid lain belum tentu dapat kesempatan diimami oleh Syekh Abdurrahman Sudais, ya. Nah, masjid ini Masya Allah. Jadi berkah sekali Allah berikan, ya, banyak kebaikan kepada kita. Tadi bahwa sesuai juga dengan apa yang sedang kita pelajari dari kitab, ya, tentang keimanan dan tentang akhlak. Ini kitab namanya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitab-kitab tentang nasihat-nasihat agama, pesan-pesan keimanan, ya. Ini penulisnya adalah Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ini menulis kitab yang syarat dengan pesan-pesan keimanan, pesan-pesan dengan akidah akhlak. Di antaranya adalah pesan bagaimana kita untuk berthalabul ilmi. Ini bagian dari yang sangat penting di dalam kita beragama adalah berthalabul ilmi. Tentu yang dimaksud di sini thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam artian mencari ilmu, yang diprioritaskan adalah ilmu agama atau yang kita kenal dengan ilmu syariat. Bukan berarti kita tidak menganggap penting ilmu yang lain, tapi masalahnya adalah skala prioritas dan masalah standar. Skala prioritas itu yang lebih harus diprioritaskan untuk mencapai standar kita sebagai seorang muslim yang dituntut untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan agama itu harus dipelajari ilmunya. Itu yang dimaksud standar. Standar itu maksudnya dengan ilmunya itu seorang muslim bisa melakukan kewajiban-kewajibannya secara benar. Kenapa? Karena orang yang beramal dalam agama ini tidak didasarkan ilmu, amalnya menjadi tidak benar.
Bahkan awal mula seseorang menyatakan diri sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang ditandai dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pun harus pakai ilmu. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah itu artinya kita harus belajar bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa bertalabul ilmi itu ya ibadah. Sama dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, umroh ibadah. Belajar ilmu agama itu ibadah. Kenapa? Karena justru lebih istimewa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan setelah belajar, ya kan? Jadi mensyaratkan untuk suatu ibadah ini, orang sholat harus pakai ilmu, orang puasa harus pakai ilmu, orang zakat pakai ilmu, orang haji pakai ilmu. Maka berarti mencari ilmu itu ibadah yang lebih diprioritaskan, lebih didahulukan. Kalau kita baca kitab Matan Zubat nih dalam bentuk syair itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang beramal tanpa didasarkan ilmu, amalnya tidak akan diterima. Makanya kita katakan bahwa jangan kita anggap bahwa duduk sejenak nunggu isya atau kalau pagi nunggu subuh, kemudian kita mungkin bahkan sambil nyandar gitu. Biasanya kalau sambil nyandar juga sambil ngantuk gitu. Tandanya ilmunya sudah banyak kan. Kalau ilmu padi kan gitu, semakin merunduk itu semakin berisi gitu ya. Makanya di sini kalau yang sudah merunduk-runduk ini, berarti sudah banyak ilmunya. Ya gitu ya. Ya, jadi itu dianggap suatu ibadah yang sangat utama. Dari maghrib sampai isya, waktu yang sangat berkah, waktunya pendek, kadang nggak sampai 1 jam. Begitu juga waktu subuh sampai syuruk, waktunya pendek. Nah, tetapi masya Allah itu keutamaan yang sangat besar karena ini kita isi dengan bertolabul ilmi. Jadi intinya bahwa tolabul ilmi itu bagian dari ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, hanya saja tolabul ilmi harus didahulukan karena dia akan menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak ada perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta ditambah kecuali ditambah ilmu. Jadi nggak ada dalam ayat perintah yang secara khusus supaya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar ditambah, pokoknya agar ditambah duitnya atau apa, ditambah hartanya, nggak ada. Allahumma zidna amwalan, nggak ada. Tambah apanya ya? Tambah keluarga, tambah anak, tambah istri, umpamanya. Nggak ada. Yang ada itu hanya Allah memerintahkan agar kita berdoa supaya ditambah apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah, berkatalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad suruh berdoa, Rabbi, wahai Rabb kami, zidni, tambahkan kepadaku ilma, ilmu. Ini kemudian jadi dalil bahwa seseorang itu sangat dianjurkan untuk selalu menambah ilmu. Ya. Di samping memang karena orang itu gampang lupa gitu ya. Ya Allah, diantara
salah satu ciri manusia itu masumil insanu insanan illa li kasratin nisyani. Seseorang itu tidak disebut insan, itu manusia itu tidak diberi nama insan kecuali karena banyak lupa. Nah, jadi karena itu memang harus diulang-ulang. Belum lagi kalau mamanya kita jarang juga belajarnya. Seandainya sering belajar pun kalau nggak diulang-ulang, nggak dimurojaah ya akan hilang. Terus kalau kita belajar terus pun juga ilmu Allah itu masih banyak sekali, nggak akan habis. Seandainya ada seseorang yang Allah berikan umur panjang lalu digunakan waktu hidupnya untuk belajar terus pun tidak akan mencapai kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam air laut. Itulah yang yang nempel di jarumnya itu yang digambarkan berkurang dari ilmu Allah SWT. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya ini laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, ditambah 7 kali lipat lagi untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat, tidak akan habis kalimatullah. Jadi memang kita disuruh nambah terus sama Allah. Rabbi zidni ilma. Karena apa? Karena ilmu yang begitu banyak, juga karena kita lupa. Supaya tidak lupa kita nambah terus sambil sering-sering mengulang-ulang. Dan dengan tambah ilmu juga Allah SWT angkat derajatnya. Kayak ketika Nabi Sulaiman dikatakan khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh milih antara dia memilih kerajaan atau memilih ilmu. Kalau dia milih kerajaan, dikasih Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah diterima sama orang-orang sesudahku. Jadi begitu kerajaan Sulaiman bukan hanya merajai manusia tapi sampai jin hewan-hewan semua pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi ternyata dia mendapatkan kerajaan seperti itu karena dia memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan, fakhtara Sulaiman ilman, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'aqtahu Allahu ilman wa mulkan, maka Allah berikan kepadanya ilmunya dan sekaligus kerajaannya. Seandainya Nabi Sulaiman itu langsung milih kerajaannya, dapat kerajaan tapi tidak dapat ilmu. Kita bayangkan kalau ada seseorang dikasih satu kerajaan kemudian tidak punya kekuatan ilmu, paling sebenarnya bubar, kan. Sama dengan seorang kaya yang meninggalkan warisan kepada anaknya hanya harta. Anaknya nggak ada yang disekolahin, nggak ada yang disantrenin gitu. Pokoknya semua itu dikumpulkan aja, dibeliin sawah, dibelikan ini. Kamu gak usah sekolah, nanti bapak muda, udah bapak siapkan ini. Banyak banget itu kan. Begitu tua hartanya udah banyak anaknya nggak ada yang sekolah, anaknya banyak nggak ada yang sekolah, bapaknya hartanya banyak, itu sudah tua meninggal. Nah warisannya itu nggak dikasih ilmu tapi dikasih warisan harta. Sama dengan nanti kalau Nabi Sulaiman tadi milih kerajaan saja, paling kerajaan sebentar bubar Sama kalau orang tua itu meninggalkan anak-anaknya harta tapi nggak dididik dengan pendidikan yang benar, nggak dikasih ilmu, paling ujung-ujungnya itu berebut warisan, cakar-cakaran. Habis itu karena nggak pakai ilmu, udah sebentar juga sudah selesai. Makanya ilmu ini lebih utama daripada harta. Maka ketika Nabi Sulaiman diberikan kesempatan untuk memilih, dia milihnya benar, milihnya ilmu, maka kerajaan pun dia dapat.
siapapun lah ya, dikasih kekuasaan, dikasih apapun, kalau nggak pakai ilmu ya kekuasaan itu tidak akan baik, bahkan juga akan morat-marit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Saya berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Lalu mereka berdua mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana, yang telah memberikan atau memberikan keutamaan kepada kami, ala katsirin, melebihi orang banyak, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba yang beriman. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu diantara yang menyebabkan dia lebih utama dari hamba-hamba yang lain apa? Karena diberikan ilmu. Wa ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka kami mengucapkan alhamdulillah kata mereka berdua yang telah mengutamakan kami atas orang-orang lain dari hamba-hamba yang beriman. Ya, sebenarnya kan dengan keimanan juga seseorang sudah dapat kemuliaan, tapi akan lebih mulia lagi kalau dia beriman dan berilmu. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladzina amanu, kepada orang-orang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat. Jadi orang beriman juga mulia, tapi kemuliaannya itu akan lebih tinggi lagi kalau dia beriman dan berilmu. Makanya kata Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang telah memberikan keutamaan melebihi orang banyak dari hamba-hamba yang beriman. Jadi intinya bahwa kita belajar merupakan ibadah yang sangat mulia ya, yang sangat penting ya, melebihi dari yang lain. Dan banyak lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya ibadah belajar. Nah, yang sudah kita pelajari adalah minimal kita mempelajari agama itu untuk bisa mencapai standar melakukan ibadah-ibadah yang wajib itu dengan benar. Pokoknya seorang muslim wajib menunaikan sholat 5 waktu, harus pakai ilmu. Nanti pas kaya dia mau berangkat haji harus tahu ilmunya. Allah kasih kelebihan harta yang banyak, dia berzakat, harus tahu zakatnya. Nanti dia berkeluarga, bagaimana menafkahi anak istri ya, pakai semua. Lalu ditugaskan sebagai ini, kewajibannya sebagai, semua itu harus dilakukan berdasarkan ilmu. Ketika yang wajib-wajib ini sudah kita ilmui, maka secara hukum itu sudah gugur kewajibannya. Makanya kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi, mencari ilmu, faridatun. Faridatun artinya sangat wajib. Maka yang dimaksud di sini, kenapa disebut sangat wajib ya? Karena dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang harus menjadi dasar dia melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, ketika ilmu itu yang dia untuk melakukan ibadah itu sudah tercukupi, berarti sudah gugur kewajibannya. Jadi wajib belajar sampai kita mendapatkan ilmu untuk melakukan ibadah-ibadah kita. Kalau selebihnya dari itu namanya al-ittisam. Itu jatuhnya sudah fardu kifayah. Jadi dalam belajar ini ada yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu kewajiban orang per orang. Setiap kita orang muslim harus mempelajari ilmu yang untuk bekal kita melakukan ibadah yang wajib. Terus apakah hanya seperti itu? Ya,
Tidak, harusnya ada orang-orang tertentu yang melebihi kewajiban mempelajari ilmu yang lebih dari yang wajib. Nah, hukumnya sudah fardu kifayah. Berarti tidak semua. Mungkin ada beberapa tokoh harus memperdalam ilmu hadis, memperdalam ilmu tafsir, memperdalam ilmu fikih, sampai dia nanti akhirnya menjadi ulama, orang-orang yang mempunyai kedudukan, bukan dia belajar untuk diri sendiri, tapi dia harus mengajarkan kepada orang lain. Dan itu hukumnya fardu kifayah gimana sih? Kalau fardu kifayah itu bukan kewajiban orang per orang, tapi kewajiban secara kolektif. Kalau di dalam satu daerah, mulai di sini kompleks ini sudah ada tokoh yang paham tentang satu ilmu agama, yang kalau ada masalah-masalah dia jadi rujukan untuk bertanya, ya berarti harus ada itu. Karena kalau tidak, ya nanti orang akan kesulitan. Maka memperdalam ilmu-ilmu tertentu, maka hukumnya jadi jatuhnya fardu kifayah. Nah, untuk pelakunya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang khusus. Karena dia kategorinya sebagai orang-orang yang memperdalam tafaqquh fiddin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya orang mukmin itu jangan semuanya itu berperang. Jadi di sini kedudukan orang belajar itu disejajarkan dengan berperang. Zaman itu kata Rasulullah SAW dalam ayat bukan kata Allah. Hendaknya orang mukmin itu jangan semuanya berangkat berperang, tapi hendaknya ada sebagian dari mereka yang menuntut ilmu. Liyatafaqahu fiddin, memperdalam agama, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka nanti pulang dari thalabul ilmi dia menjadi munzirul qaum, menjadi ulama, menjadi orang yang memberikan pesan-pesan, yang memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Nah, ini kedudukannya lebih tinggi. Makanya di sini disebutkan wa ammal ittisa' fil ulumid diniyah an-nafi'ah wal istikthar minha wa ziyada ala qadril hajah fadzalika min a'dhamil wasail ila Allah. Adapun memperdalam ilmu agama yang bermanfaat dan terus menambahkan melebihi kadar yang wajib. Jadi ini sudah memposisikan diri pengen jadi seorang ulama, seorang faqih. Fadzalika min a'dhamil wasail ila Allah, maka itu termasuk wasilah yang sangat agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa afdhalil fadhail indallah, dan keutamaan yang sangat utama di sisi Allah. Walakin ma'al ikhlas liwajhillah fi talabil ilmi, tapi syaratnya harus niatnya ikhlas. Jadi niatnya dia itu tidak hanya mencukupkan dengan untuk bekal ibadah yang sehari-hari yang wajib, tapi dia punya target lebih tinggi. Saya harus menjadi pencerah di sini. Tapi tadi syaratnya ma'al ikhlas, dan ini merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah, orang yang memperdalam ilmu itu. Wa ma'a muqalabatin nafsi bil amali bima ta'allam, dan dengan menuntut dirinya untuk mengamalkan, wa ta'limihi li ibadillah, dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Jadi ada 3, niatnya harus ikhlas. Setelah dia pelajari, dia harus mengamalkan, yang setelah itu dia tidak boleh menyembunyikan ilmunya, harus diajarkan. Dikatakan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu dan dia tahu lalu dia enggak mau, maka kelak akan dibelenggu dengan belenggu neraka, itu dosa.
Jadi pastikan ya, kalau kita ingin memperdalam, memperluas, melebihi kadar yang wajib dalam menuntut ilmu, maka kita niatnya harus ikhlas. Nggak boleh niatnya supaya untuk mendebat nih, supaya terkenal. Ini ada ulama ini di debat ya, biar viral akan ngelawan ini punya pendapat yang beda gitu kan. Jangan. Makanya disebutkan man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah. Orang yang belajar ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tapi dia mempelajarinya untuk 'aradan minad dunya, untuk mencari dunia, mencari popularitas dan seterusnya, apa? Lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Kelak di akhirat tidak mendapatkan baunya surga. Ini kita tantangan ya, setiap kita yang belajar ya, kita harus hati-hati. Ya, memang godaan yang akan selalu datang, godaan untuk tidak ikhlas. Ya. Makanya kata Imam Ats-Tsauri dalam perkataan beliau ya, dalam menggambarkan betapa meluruskan niat ini berat, kata beliau, ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati. Saya tidak merasakan sesuatu yang lebih susah ya, untuk mengkondisikan atau mengobati, melebihi mengobati hatiku. Ini menggambarkan beliau sendiri juga merasa godaan-godaan orang untuk ikhlas ini kadang-kadang banyak hal-hal yang menggoda ya. Makanya kata beliau, saya tidak merasakan kesulitan untuk mengkondisikan niat saya melebihi mengkondisikan hati saya melebihi dari niatnya. Jadi makanya harus dengan ikhlas. Yang kedua, mutalabatul bil amal, harus diamalkan ya. Jadi memang ilmu kalau nggak diamalkan ya untuk apa? Dalam agama ini kan kita belajar memang untuk diamalkan. Jangan sampai ilmu untuk ilmu. Kalau ilmu untuk ilmu ya sudah bagus juga kita ketimbang daripada bodoh ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang pintar dengan orang bodoh tentu berbeda ya. Tapi sebetulnya setelah kita ngerti bukan hanya untuk ilmu saja, tapi yang lebih penting kita harus mengamalkannya. Makanya dengan kita mengamalkan sekaligus kita dapat pahala dari amal itu, sekaligus juga gugur tanggung jawabnya kan. Karena disebutkan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini menggambarkan betapa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, nanti disiksanya itu lebih dulu daripada orang bodoh. Ya orang bodoh ya dosa juga kalau dia itu melakukan amalan karena kebodohan, dia nggak mau belajar, mau pelajari yang wajib aja nggak mau gitu, ya itu dosa juga. Tapi akan lebih dosa lagi, maksudnya lebih dulu disiksa orang yang ngerti tapi tidak mengamalkan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi maka lebih dulu pada orang-orang yang durhaka, yang dosa yang lain. Makanya di sini yang kedua, di samping ikhlas, mesti kalau kita mempelajari ilmu niatnya untuk diamalkan. Wa ta'limuhu li ibadihi li ibadillah, dan setelah itu mengajarkan kepada hamba-hamba yang lain, muridan bidzalika wajhallah wad darul akhirah, mengharapkan dengan itu, dengan niat yang ikhlas, lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada yang lain dengan niat untuk mencari ridha Allah dan negeri akhirat. Wa tilkal martabatul lati tali martabatan nubuwah. Ya, derajat yang seperti itulah yang mengiringi atau di bawah dari derajat kenabian. Karena para nabi sama. Nabi ini tugasnya adalah
dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi menerima wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, yang menerima agama ini ya. Lalu setelah itu beliau tentu mengamalkan lebih dulu ya. Terus menyampaikan kepada umatnya. Makanya orang yang mengikuti jejak ini ya disebut para ulama ini ya mirip dengan para nabi. Makanya disebutkan dalam hadis al-ulama'u apa? Warathatul anbiya'i. Al-ulama'u, para ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi, mewarisi nabi. Kenapa? Karena secara ketugasan itu mirip. Jadi para nabi menerima agama lalu mengamalkan dan menyampaikan kepada umatnya. Para ulama juga begitu. Kita belajar agama, para ulama mempelajari agama, setelah dia dengan ikhlas niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, lalu diamalkan, lalu diajarkan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan hal itu, para ulama itu disebut pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilma wa innama warathu al ilma. Tapi para nabi itu meninggalkan warisan ilmu. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana kita ya anak-anak adalah pewaris harta dari orang tua. Kalau orang tua kita kaya, meninggal, kita dapat warisan. Nah, kalau Nabi tidak mewariskan harta, nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya dinar, tapi mempunyai sesuatu yang jauh lebih mahal dari warisan harta. Makanya disebutkan dalam hadis itu, faman akhadahu faqad akhadha bihaudin wafir. Siapapun yang mengambil warisan Nabi, sungguh dia telah mengambil bagian yang paling agung. Jadi para nabi itu sungguh pewaris yang mendapatkan kemuliaan, karena mewarisinya bukan mewarisi harta tapi mewarisi ilmu, yaitu dari para nabi. Fa innal ulama al-amilin hum al-wasithah baina Rasulillah wa bainal muslimin. Sesungguhnya para ulama yang tadi amilin, yang mengamalkan dan mengajarkan, hum al-wasithah, mereka lah para perantara baina Rasulillah, antara Rasulullah, wa bainal muslimin, dan antara umat Islam. Jadi kita mendapatkan ilmu seperti sekarang ini, kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa berbagai macam melakukan amalan agama, tahu ini tahu itu perantaranya adalah para ulama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada berikutnya para sahabat. Para sahabat berarti para ulama yang sahabat. Karena ulama itu definisinya adalah orang yang diberikan ilmu. Nah, sedangkan sahabat itu orang yang pernah belajar ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama yang paling afdal adalah ulama dari kalangan sahabat. Jadi karena kehebatan nama sahabat itu, maka gelar ulamanya menjadi hilang. Padahal ulama juga sahabat. Tabi'in juga ulama, yang dia memang tabi'in yang mendalami ilmu dan mengajarkan kepada kita, namanya juga ulama. Tabi'in dan seterusnya. Setiap ulama itu adalah perantara yang menyampaikan kepada kita, yaitu makanya di sini disebutkan perantara antara Rasulullah dengan kaum muslimin sekarang ini. Jadi makanya di dalam beragama ini ada sandaran ilmu, sanad namanya. Sanad itu adalah mata rantai yang menyampaikan ilmu dari kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau yang paling jelas itu kesanatan itu dalam ilmu hadis.
sampai kita tahu hadisnya sahih atau hasan atau dhaif ya, atau hadis mursal atau hadis maudhu. Nah, banyak macam-macam itu karena kriteria kesanadannya. Kalau dalam Al-Qur'an namanya sanad Al-Qur'an. Dari guru ini ngajarkan talaqi kepada murid ini terus. Makanya setiap orang yang menjadi perantara sampainya ilmu kepada para murid ya, termasuk kepada kita, itu disebut apa? Wasithah, perantara. Jadi para ulama adalah perantara antara Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Islam sampai kepada kita. Maka betapa mulianya para ulama, karena dia pewaris para nabi yang menjadi wasithah, menjadi wasilah sampainya agama kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi atau Allah mengambil kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Dia dan para malaikat dan ulul ilmi dan orang-orang berilmu. Jadi dalam kesaksian keesaan Allah itu Allah menyebutkan malaikat dan orang-orang berilmu. Ini menunjukkan kemuliaannya para ahli ilmu, disebutkan yaitu sejajar dengan para malaikat, ya kan? Dalam ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka pertanyaan ini dikatakan la yastawun, maka tidak akan sama. Jadi intinya ya disebutkan di sini betapa mempelajari ilmu itu begitu agung ya, karena mempelajari ilmu itu sama juga ibadah, tapi ibadahnya istimewa karena ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan harus dengan berilmu. Syaratnya harus pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kalau talabul ilmi niatnya untuk mencari ilmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW itu menyambut orang-orang yang belajar itu dengan kata-kata marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Kita bayangkan bahwa Rasulullah SAW itu begitu bangga, begitu senangnya menyambut orang-orang belajar, ya kan? Fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon bima yasna. Sungguhnya para malaikat itu menebarkan sayapnya karena senang terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Jadi begitu mulianya ya. Syaratnya tadi niatnya harus ikhlas. Setelah itu harus diamalkan. Harus diamalkan. Setelah itu kita harus ajarkan. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu mempelajari Al-Quran itu syarat orang itu mencapai puncaknya kebaikan itu apabila dia belajar ilmu dan mengajarkannya Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Jadi belajar tentu ya diamalkan, setelah itu diamalkan terus ajarkan supaya dia mendapatkan derajat seperti derajatnya para ulama, yaitu derajat lebih rendah atau setingkat lebih rendah di bawah nubuwah, kenabian. Jadi para ulama itu di bawah para nabi karena para ulama itu dalam tugasnya mirip-mirip dengan tugas Nabi Muhammad SAW. Itu barangkali ya ngaji kita yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada sesuatu yang bisa disampaikan, silakan. Alhamdulillah kajian kali ini cukup bagus ya tentang ilmu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, lebih utama mana? Belajar kita sesudah kita tua, umur tua kita belajar, masih belajar,
Baik, secara kewajiban untuk belajar ilmu memang itu sifatnya umum. Yang muda dan yang tua itu semua adalah harus belajar ilmu, ya kan? Karena memang tadi disebutkan ilmu itu seandainya dipelajari terus pun nggak akan habis, dan orang kalau nggak belajar itu karena manusia itu punya sifat lupa, maka kita harus belajar terus. Tapi terkait dengan keutamaan, memang ya yang lebih utama ya, dari muda kita sudah belajar. Tapi bukan berarti kalau dari muda sudah belajar kemudian sudah pinter kemudian pensiun, enggak. Jadi itu persoalannya di startnya. Yang lebih bagus startnya mulai dari muda. Tapi bukan berarti setelah dia muda kemudian nggak belajar lagi, bukan. Ya, sampai akhir hayat. Makanya disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis tapi secara makna benar. Carilah ilmu dari buayan dulu sampai ke liang lahat. Nah, tapi bukan berarti kalau maunya kita nggak mendapatkan kondisi yang ideal, yaitu mulai muda kita sudah belajar, bukan berarti udah nggak bisa lagi ya. Sudah tua pun belajar bisa. Banyak ulama-ulama yang sudah sepuh ya, termasuk Syekh Utsman Khamis itu dulu waktu muda juga seorang pemain bola gitu ya. Begitu sudah ini dia fokus belajar. Ini memang ada orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk menjaga agama Allah ini. Seperti namanya ada sahabat Nabi Abu Hurairah itu, dia masuk Islamnya belakangan, tapi begitu banyak dia meriwayatkan hadis. Dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabatnya macam-macam, ada yang masih muda-muda ya, ada juga yang sudah sepuh-sepuh ya. Ya, yang paling ideal adalah masih muda, seperti namanya Ibnu Abbas itu ponakan sepupu Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau masih muda, umur 10 atau 11 atau umur masih belasan. Tapi waktu kecilnya itu sampai didoakan secara khusus, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia pemahaman agama dan ajarkan dia ta'wil, ilmu tafsir. Maka sampai nanti dikenal Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran, sebagai penterjemah dari Al-Quran. Karena ya tadi ideal dia, Allah berikan kecerdasan dan masih muda dia sudah belajar. Nah kalau yang sudah tua ada juga yang Allah kasih kecepatan untuk mengingatnya bisa juga. Tapi biasanya umumnya kalau sudah tua ini karena sudah banyak yang dipikirkan ya, informasi yang masuk kepada kita kan. Ya ini kan otak manusia itu kayak wadah nih. Kayak wadah, kayak bejana atau kayak, kalau sudah banyak banget yang ini ya masuk ke dalam ini ya akhirnya mau masuk ya udah penuh macam-macam gitu, jadi nggak gampang gitu. Beda kalau masih kosong gitu ya, nah itu banyak yang masuk. Ya tapi jangan khawatir, bukan berarti kalau kita sudah berumur kemudian nggak bisa belajar, tetap aja belajar, karena Allah itu bukan hanya ngelihat hasil tapi juga ngelihat proses. Yang kedua tentu kalau menyampaikan ini kan juga ada ada tingkatan-tingkatannya. Ya kalau kita punya kemampuan, Allah kasih kesempatan untuk bisa didengarkan banyak orang yang minta untuk ngajarin, ya kita sampaikan ya. Tapi kadang-kadang kita ya tidak semua orang punya kapasitas itu. Ya keilmuan seseorang, ada orang ilmunya banyak tapi nggak ada kesempatan orang mau belajar sama dia dan seterusnya, ya nggak masalah. Ya kita menyampaikan ya sesuai dengan minimal dimulai dari diri kita ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita ajari kepada keluarga kita dan seterusnya. Tentu kalau kita yang berdosa tadi di dalam hadis itu mansuila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya atau mau mengajari tapi pakai syarat macam-macam kan, nah itu yang berdosa. Tapi kalau kita nggak ada kesempatan, bukan berarti kita ini ya insya Allah kita mengajarkan sesuai dengan yang kemampuan kita ya, dari mulai orang yang paling dekat kepada kita, insya Allah tidak berdosa lagi, insya Allah. Wallahu a'lam ya, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum